Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih buat teman-teman di pagi ini bertemu lagi dengan saya, bercanda lagi dengan saya. Ya karena kemarin saya ada acara keluarga. Acara keluarga apa, Miss? Iya, soalnya selamatane mbah saya nyewune mbahku. Jadi nyewune mbahku. Jadi saya tidak bisa bersama kalian, menyapa kalian dari beberapa hari ini. Tapi saya bersyukur saya diberikan kesehatan yang lebih baik lagi, maka saya hari ini bisa menyapa kalian dengan keadaan yang lebih fresh lagi. Jadi terima kasih sekali yang sudah hadir. Nggak tahu nih ada berapa orang ini yang sudah hadir, tapi intinya adalah saya ingin kita sama-sama belajar sebentar ya. Apa yang terjadi hari-hari ini, akhir-akhir ini. Ada apa, Miss? Ya nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Kalau kita berpikir tidak ada apa-apa, ya nggak ada apa-apa ya. Sebentar saya akan, karena kemarin Koko Thomas bercerita sama saya bahwa ada yang bermasalah. Terus mana sih? Terus dia mencari saya sebentar. 5, 6. Oke. Jadi ada teman-teman yang bermasalah ya. Saya sudah mengingatkan beberapa teman agar jangan pernah memakai barang majikan apapun itu yang terjadi. Kalian tidak boleh memakai baju majikan atau perhiasan majikan. Bahkan jika majikan memberikan kamu, ingat ini yang sering saya ingin sampaikan, walaupun majikan memberikan kamu baju atau apapun, laporkan pada salah satu anaknya. Karena kalau tidak, itu akan menjadi bumerang buat kalian. Kok bisa kayak gitu, Miss? Iya. Ini pernah terjadi dulu sama anak saya ya. Kenapa saya begitu cerewet kepada anak-anak saya? Sebentar, halo. Halo, Miss. Selamat pagi. Pagi sayang, sorry. Kemarin Miss Yuni nggak bisa ngangkat teleponmu berkali-kali. Oke, Miss Yuni lagi live nih. Ada apa, sayang? Aku kan mau minta tolong itu yang kemarin di TVB itu kan temanku. Yang di TVB, Miss Yuni membahas itu malah. Kenapa yang di TVB itu temanmu kenapa, Dok? Aku kan mau jenguk dia, itu prosesnya gimana gitu. Kalau dia yang nggak panggil aku kan aku nggak bisa ke sana. Oh iya. Oh, ditangkap polisi beneran toh dia? Itu udah ditunmun posisinya katanya. Oh, yang di Dunmun ditangkap. Tapi itu kalau boleh tahu nih, Dok, ceritanya gimana sih? Apakah benar dia mencuri atau seperti apa ini? Kan saya tidak mau ada isu. Saya kan udah temenan sama dia nih. Nah, dia kerja itu di Taipo, jaga ama sama si Uce. Cuman si amanya masih muda, cuman udah sakit. Oke, terus? Nah, terus dia kerja di situ, amanya kan bolak-balik rumah sakit ya sama dia sama si Uce-nya. Terus? Nah, nggak lama amanya meninggal. Itu pun dia masih dipekerjakan sampai 2 tahun selesai. Oh, finish kontrak, terus? Finish. Terus? Tradisi orang sini kalau meninggal itu kan barang-barang banyak yang dibuang. Betul. Nah, dia dikasih ini baju ama kayak baju dingin segala macam kayak apa anting-anting lah ya, tapi bukan yang diamond, bukan apa. Bukan. Kalau kamu mau ya pakai, kalau nggak mau kasih temen, kalau nggak mau buang. Baik banget si Ucanya itu dulu, bener aja. Oke, terus? Itu pun setiap libur dipakai, nggak ada masalah, nggak ada komplain. Oke, terus? Nah, setelah selesai, dia finish, dia bilang gini si Ucanya, Cece kamu cari majikan lain aja, aku nggak bisa bayar kamu. Barang-barang kamu taruh sini juga nggak apa-apa. Nanti kalau kamu udah ada tempat, boleh bawa sedikit-sedikit. Nah, setelah itu dia kerja di majikan baru jaga anak, si Uce. Berapa lama di majikan baru itu? Udah mau 7 bulan. Oh, oke, terus? Nah, setelah itu dia di WhatsApp ditanya, apalah intinya, ada perhiasan mau yang ditanya itu yang dia nggak pakai lah, yang nggak tahu kan dia. Nah, si Uce-nya itu datang ke agensi entah gimana, cari alamat majikan baru. Oke. Terus? Nah, terus dia datang ke sekolah anaknya. Waktu itu dia masih sama anak, jadi nggak disamperin. Dia kayak memastikan, oh iya di situ. Hari berikutnya dia datang, itu sudah sama TVB.
Loh. Tapi sebentar dok, apa yang dia pakai itu semuanya mencuri atau dikasih? Sepengetahuan kamu, oke. Sepengetahuan kamu, soalnya kan beda persepsi ya. Saya tidak ingin ngomongnya salah ya. Itu sepengetahuan kamu dikasih? Kalau itu mencuri, satu tas itu kok masih ditaruh di majikan lama. Kalau itu mencuri, dia kan sebetulnya masih ada satu tas di rumahku. Jadi aku buka itu baju mamaku banyak di situ. Kalau mencuri lah, kok itu yang ditinggal di situ, bukan dibawa pergi dulu. Oke, jadi itu menjadi isu yang sangat memalukan ya sayangnya. Jadi Miss tahu yang dompet LV, ya? coklat yang dijadiin bukti di TikTok, itu beli di Indo, Miss. Kami beli 3, harganya 250.000. Tapi ada buktinya nggak dok kalau LV itu belinya di Indonesia, ada buktinya, tokonya, apanya? Itu udah dari 2021, udah lama. Tapi dompetnya masih yang sama persis sama itu, masih kami. Kamu punya juga? Punya. Oke, berarti kan ini kenapa kamu ingin datang ke situ, karena kamu ingin menjadi bukti saksi ya? Saya mau pastikan teman saya nih dia nggak sendiri. Terus dia terakhir itu kan telepon keluarganya tanggal 25 Januari. Dia cerita, aku di interminate majikan baru karena majikan lama ini nuduh aku mencuri semua barang yang dia kasih itu, dia tuduhkan ke aku mencuri. Loh, sebentar dok, itu kejadiannya Januari lah, kenapa meledaknya Februari dok? Lah ya makanya itu saya mau konfirmasi gitu loh Miss. Dari itu kan udah dia nggak ada komunikasi ke keluarga. Dulu kan saya akrab, maksudnya setelah dia terakhir dia cerita itu, aku mau ke majikan baru, barang aku aja masih di sini banyak kok, kata si Uci taruh sini dulu. Setelah itu kan aku jarang komunikasi Miss, bukan berarti nggak temenan, maksudnya komunikasi lebih sedikit gitu loh. Tapi tahu di TV aku kaget gitu. Oh, waktu masuk TV itu kaget karena kejadiannya kan Januari, 25 Januari dia sudah ditangkap polisi, bener nggak? Intinya dia cerita tanggal 25 Januari itu dia di interminate, belum bilang ditangkap polisi, tapi dia bilang di interminate, majikan lama mempermasalahkan barang yang dikasih gitu. Waktu dikasih itu ada nggak? Itu jahatnya Miss. Yang mana, majikan mana jahatnya? Enggak, maksudnya netizen itu loh jahatnya. Bukan, kita tidak perlu menyalahkan netizen dulu karena itu kita karena gini sayang, apapun yang dilempar keluar itu biarkan orang yang menghujat. Tapi saya sering kok mbak, saya sering ya. Kenapa saya selalu bilang kalau dikasih majikan, tolong direkam, tolong di video. Masih inget dulu itu di video Miss, tapi HP ku kereset, HP-nya dia rusak. Kan 2021, 2022 itu. Oke, jadi pernah di video juga? Pernah Miss, temanku itu kerja nih ya, mamanya dulu kan nggak tahu gimana dia nyimpen uang tuh, belum pernah punya CC, baru ambil CC ini, satu gepok di plastik gitu, tapi uang lama, uang Cina tapi uang lama. Dia dapat, aku takut loh ini di video, terus dia dikasih CC-nya itu langsung uangnya. Gini loh, Miss Yuni itu kaget saat TVB ngomong kayak gitu, karena saya itu pernah ada anak loh dok, ini kenyataan ya. Anaknya masih ada di Hong Kong. Dia itu menjaga suami istri. Nah istrinya ini sebelum meninggal ngasih itu loh, emas logam itu loh, apa sih namanya? Apa sih emas logam itu loh? Itu kalau nggak salah dikasih 2 lah, karena yang ngasih istrinya dipikirnya kan ya terserah dia dong, suka-suka dia, akhirnya didol. Beli 2 kalau nggak salah didol. Nah istrinya meninggal dunia, suaminya itu punya pacar. Nah ngitung lagi uang emasnya itu, bukan uang emas, emas batangan. Lah dituduh mencuri. Terus ini pembantunya ngomong sama majikan, loh istrimu yang ngasih. Lah aku mana tahu istriku sudah mati. Paham nggak? Sama ceritanya Mi. Sama. Dulu kan dia pernah cerita. Iya. Terus? Aku nih dikasih nenek nih kayak anting-anting gitu kan. Itu di depan anaknya waktu neneknya udah mau meninggal. Itu kan nggak ada saudara lain, anak cuma satu-satunya. Si Uce nggak menikah juga. Nah, ya itu. Nah, tapi kalau sekarang mau cari bukti sekarang nggak bisa. Dipikirin gini, keluarga, anak udah nerima apapun hasilnya, seenggaknya apapun kondisinya kita nggak bisa, kita tahu proses seperti itu apa. Seenggaknya saya tuh mau tahu dia tuh kondisinya baik, seperti apa menurut cerita dari dia gitu loh.
Kalau kita bantu di kantor polisi mungkin nggak bisa banyak bantu kalau udah masuk situ. Cuman kan mau pastiin. Miss, Kalau kamu dia punya videonya, Dok, gimana? kalau kamu punya videonya itu satu, itu bisa menolong sebenarnya. Saat ada videonya, Udah nggak ada. ya, Udah lama loh, Miss, udah hampir 3 tahun loh. ya itu kalahnya. Terus satu lagi, yang dompet LV yang dikirimkan itu palsu kan? Maksudnya yang dibuat di Palsu, Miss. belinya di Indonesia. Iya, itu loh masih ada sama persis loh, Kamu punya juga? punya. Oke. Dia di Hong Kong berapa lama sih, Dok? Dia di Hong Kong, majikan pertama dia finish, majikan kedua finish. Nah ini 7 bulan. Baru 4 tahun ya? Bisa dibilang baru 4 tahun di Hong Kong. Mm-mm. Wah, ini Aku tuh tahu, Miss, Uh-uh. dia nggak bakal nyuri. Aku tahu dia gimana berjuangnya. Anaknya lo sekarang baru jadi kerja lo. Gimana dia usahanya, longgarnya baru sekarang. Aku tahu dia tuh nggak mungkin kayak gitu membahayakan pekerjaan dia tuh, ya nggak mungkin lah. Waduh, padahal kejadiannya Januari ya. Januari anak itu sudah diketing sama majikan. Tapi akhirnya di bulan Februari akhir ya, pertengahan ya baru gempar kan. Rame kan sekarang di TVB, Iya. di TV-TV ataupun di TikTok atau dimanapun. Wah, jadi saya miris loh, Dok. Tapi memang saya tuh sering menerima pengaduan bahwa anak-anak itu tidak mencuri. Anak-anak itu dikasih, tapi karena itulah saya selalu bilang, videoin, kirimkan ke suamimu, ke keluargamu, ke temanmu. Ngomong, apakah benar ini aku dikasih? Karena kita nggak bisa, Mbak, kalau sudah dituntut kita nggak bisa. Nah, Jadi kamu memang mau jadi saksi, biasanya itu lama kok, Dok. Anak ini kalau dia terbukti tidak mencuri, itu akan dilepaskan kok. Mungkin masih nunggu proses. kalau ada yang kabarkan itu sidangnya 22 April katanya. Di mana? Di Satin? Makanya itu yang kemarin nyari informasi lah. Kamu lihat itu dia datang ke kantor polisi, katanya ke Prince Edward, ke Mongkok. Itu udah ada nih. Dia sekarang katanya di Tun Mun. Cuman kan belum tahu pastinya seperti apa. Itu mungkin keluarganya harus minta bantuan KJRI untuk didampingin, Dok. Keluarga itu, kalau kamu sebagai teman nggak bisa. Ini anaknya kan udah ngubungin aku, gimana ya tante gitu. Anaknya posisi sekarang kerja di Jepang. Anaknya ada di Jepang. Mungkin anaknya suruh hubungi KJRI aja, Dok. Tak kasih nomornya KJRI. Heeh. Anaknya tak suruh Ya, mencari KJRI. aku tuh mau ketemu, ibaratnya mentalnya dia habis diinterminate, dituduh seperti itu, dia di penjara ngerasa sendiri, kita kan nggak tahu apa yang di pikirannya gitu Betul, loh. betul. Seenggaknya apapun hasilnya kamu tahu nih ada orang nih yang peduli sama kamu, kok nggak ada yang lupa sama kamu gitu loh. Iya, tapi kalau dia sendiri yang tidak request itu nggak bisa, sayang. Ya itu. Heeh. Tapi kalau dia nih, setahu saya nih, tergantung dari kasus ya. Ini kalau dia masih belum terkumpul bukti, biasanya setelah 1 bulan dia dikeluarin, Dok. Tahanan luar. Cuman yang saya takutkan itu, Miss, dia kan jualan online nih di TikTok. Yang saya takutkan di situ. Berarti dia punya kasus lain selain itu. Otomatis TikToknya ini sudah diselidiki. Nah, yang dijadikan bukti sama si Ucenya kan video di TikTok semua. Aduh. Ya itulah Miss Yuni, kenapa Miss Yuni selalu bilang kalau yang jualan hati-hati, bener nggak? Untungnya nggak sepiro, nyawa kita yang jadi taruhannya. Bingung juga ya saya. Ekspektasi orang tuh bajunya Bobo tuh seperti apa sih? Stylish apa sih sampai orang menghujat? Pantesan cantik gini-gini. Orang cantik pakai $10 aja cantik kok. Ekspektasi kalian tuh baju Bobo tuh semewah apa loh? Kalau jaga mertuaku ya nggak mungkin bagus, Dok. Kalau dikasih pun baju bobo kan beda. Apa sih, Miss? Hah? Kan baju bobo kan nggak cocok buat kalian juga, toh? Nah, lah dia fittingnya aja pakai kaos biasa. Aku lo tahu dia nggak pernah beli baju di atas $50 loh. Makanya kan tadi saya buat status gaya elit ekonomi sulit.
Itu bukan ke dia ya, tapi maksudnya buat teman-teman yang lain lebih berhati-hati lagi. Ini aja yang dia sebagai orang yang beli baju $10, $50 karena difitnah. Saya bisa bilang difitnah ya, karena kita belum terbukti ya. Saya tidak mau ikut campur ya, karena itu ranahnya polisi. Menurut pendapat saya masih difitnah. Kalau sudah terbukti dia di penjara, itu baru dia bersalah. Tapi di Hong Kong itu, walaupun kalian tidak salah tapi mempunyai bukti, itu akan diselidiki bukan di penjara ya, apa ya, penjara sementara, tahanan sementara. Jadi banyak teman-teman yang mengatakan bahwa dia sudah ditahan, pasti salah. Masih ingat satu kasus mbaknya yang dituduh mencuri uang cek majikan? Dia ditahan 28 hari, tidak terbukti bersalah. Masih ingat satu kasus yang mbaknya datang ke kantor saya nangis-nangis? Ditahan di kantor polisi loh, 28 hari dan dia tidak terbukti mencuri. Ayo teman-teman, ubah mindset kalian, jangan sampai kalian berpikiran. Itu gini loh Miss, gimana? Jadi netizen tuh ya pintar sedikit. Yang si Uce-nya keluhkan itu kan baju mamanya. Kecuali kalau bajunya si Uce, oh bajuku semua hilang dipakai dia, itu masih make sense. Oh iya, si Uce-nya masih muda. Oh iya, buat bergaya. Ini baju bobo, apa sih yang kalian pikirin dari baju bobo? Sebentar, ada yang komen nih. Mbaknya kemarin di TV barang-barang masih ada Miss, mau dikembalikan tapi majikannya tidak mau. Benar nggak ini? Komen seperti ini. Itu sudah dikembalikan, yang dia minta anting itu udah dikembalikan. Nah, kenapa dikembalikan? Itu asli atau palsu? Berlian atau apa? Sepengetahuan kamu? Bukan Miss, bukan berlian. Kayak model mutiara-mutiaran tapi bukan ori loh. Ngerti, tapi kalau giwang itu memang asli punyanya Bobo. Iya, tapi kan udah dibuang. Oh, sama Bobonya saat meninggal itu sama si Uce-nya dibuang. Tapi tiba-tiba si Uce-nya mencari TVB untuk klarifikasi seperti itu. Si Uce ini mau dibuang, kan dia nyuruh iya ini dibuang. Kalau tak pakai gimana ya silakan, terus sama dia dicuci, dipakai. Itu pun dia masih pakai di situ setahun lebih loh. Ada buktinya nggak? Pernah sama foto atau pernah foto di rumah majikan? Itu yang dibikin kan TikTok masih di rumah majikan, yang dijadiin bukti, bukan yang sekarang. Oh, oke. Yang dijadiin bukti itu Miss, video TikTok CC-nya pakai anting itu. Waktu masih di rumah majikan, masih kerja sama dia. Berarti ini sebenarnya gini Dok, sebenarnya saya menghadapi 3 kasus yang berbeda. Pertama, anak saya dikasih uang emas batangan, tapi majikannya sudah meninggal, terus sama singsangnya suruh mengembalikan. Nggak dilaporin polisi, ini nggak dilaporin polisi. Ini masih belum, karena anak itu masih kerja di situ. Saya takutnya kalau dia minta long service, suatu saat dia dituntut. Ini satu, kasus belum selesai. Karena dikasih emas batangan. Ini kita tunggu seperti apa. Yang kedua, anak pakai baju majikan main TikTok. Masih inget nggak? 6 bulan yang lalu. Itu kasus satu. Ada anak pakai baju majikan main TikTok. Nah, ini kasus yang sekarangnya ini yang kamu ceritakan adalah temenmu itu dikasih sama majikan karena mau dibuang. Benar nggak? Itu pun di approve sama dia, iya. Ada bukti itu loh, pertanyaannya ada bukti nggak kalau itu dikasih? Kembali lagi. Ya itu tadi. Sudah hilang semuanya. Tapi kan dia yang dibikin bukti sama si Uce-nya kan video TikTok lama waktu dia masih kerja di situ, pakai di situ, logikanya si Uce-nya nggak kerja. Paling loh, dia libur ya di situ, pulang libur ya dia tahu. Kerasnya Hongkong ya Dok ya. Selain majikan yang keras, netizen juga keras loh Dok. Makanya Miss, orang bilang kan bergaya gini-gini. Lah aku tahu dia beli baju berapa, terus dompet itu loh aku ya beli taunya berapa. Teman-teman ya, ini yang kemarin saya baca komen-komen yang sampai viral ya. Sebentar, saya baca komen sampai viral. Saya tidak membela ya, saya tidak kenal mbaknya ya. Saya juga tidak kenal majikan, saya tidak membela. Tapi kita sebagai orang Indonesia, mbaknya ini pamer dompet LV. Kuwi tukune ning Indonesia rek, iki mbek bolone. Makanya bolone iki mau ingin mencari di penjara, membuktikan dompet LV ini dhek iki ya padha sing ditisita polisi. Jadi tolong ya, kita harus meredam ya. Kalau bisa yo jangan di-share. Kemarin saya sempat screen layar ya.
saya ingin membahas ini tapi tak unggah nih, tak duk nih. Gak wani aku nduk, soalnya tetap Indonesia gitu loh. Aku itu nggak mau TikTok saya, gak mau TikTok, sorry, Facebook saya atau YouTube saya viral, tapi saya sendiri yang merasa loh hari ini nyolong kok tak sebar nih, padahal tidak terbukti masih menyolong atau tidak, tapi kita sudah ramaikan duluan. Coba kemajikan yang melakukan kesalahan viral enggak gitu loh pertanyaannya. Nah, Miss, aku tahu dia nangisnya gimana, dia hidup berjuang kerasnya gimana. Kami temen yang tahu. Kalau dia senang-senang TikTok jogetan, dia menghibur diri, apa yang salah, Miss? Semua orang melakukan hal yang sama. Nggak ada yang salah, Dok. Karena saya selalu bilang, kalian yang selalu tertawanya keras itu menyimpan luka yang paling dalam. Nah, saya tahu itu. Siapa yang bercandanya over, mereka itu punya luka yang paling dalam. Mereka yang diam membisu 1000 bahasa, dia punya sakit yang tidak pernah bisa dibicarakan. Yang dia tahu hanya air mata, nangis, wes mentok gak iso nangis, akhirnya guyu sampai orang lain berpikir bahwa dia edan. Saya tuh memahami itu. Aku yang mau bersaksi, dia tuh nggak mungkin mencuri. Oke. Karena tahu perjuangan dia mau kerjanya seperti apa, dia mau angkat anaknya yang satunya seperti apa, dia biayain ibunya, dia udah nggak punya bapak, seperti apa kehidupan dia tahu. Bukan berarti dia senang-senang joget-joget, semua orang melakukan hal yang sama, tapi kepedihannya nggak ada yang tahu loh. Ya, karena proses itu tidak perlu diceritakan, Dok. Nah, jangan menghujat. Terus ekspektasi kalian tuh baju bobo semewah apa sih? Kok sampai ngomongnya gayanya kayak gitu, hasil curian dan lain sebagainya. Iya, saya cuman pingin bilang, Dok, bahwa majikan kalau nggak suka, makanya kan saya boleh saya sekali lagi saya ingatkan, majikan ayat 1 pasal 1, kalau udah nggak suka apapun kamu ngomong salah, apalagi menyimpan dendam, tidak rela, kecewa, sorry saya bisa ngomong perawan tua, saya nggak tahu ya, saya nggak kenal majikan ya, saya nggak tahu, tapi saya cuman pingin bilang perawan tua nafsu tersalurkan, ini biasanya ngamuk, bukan mereka, saya sendiri itu ngamukan dulu. Jadi waktu tersebar di TVB kemarin banyak orang nge-DM saya, suruh saya bahas, saya bilang saya nggak berani karena nggak ada bukti. Nah, saya nggak mau memviralkan. Sama keluarganya sih udah pasrah, maksudnya kita udah nggak bisa membuktikan karena neneknya sudah meninggal, karena itu kejadian sudah lama. Intinya untuk sekarang ya bisa ketemu orangnya, bisa tahu keadaannya tuh baik, dia tahu loh di luar tuh masih ada yang dukung dia gitu loh. Oke, mungkin saya akan tanyakan, cari informasi di luar sana nih, bagaimana bisa menemukan dia ya. Kasih saya sedikit waktu, saya akan mencoba, karena posisi saya di Indonesia ya, kalau saya di sana mungkin saya bisa tanya pada orang-orang yang saya kenalin, termasuk polisi atau siapapun yang di sana, saya cuma nanya ya. Karena sekali lagi, nanya sama polisi itu sama aja, Dok. Kita nggak akan diberikan informasi. Kecuali kita memang orang yang diundang. Kecuali anaknya sendiri yang memberikan surat otoritas. Aku kan ingat itu. Aku ingat setiap omongan Miss Yuni, ingat saya prosesnya itu seperti apa. Iya, prosesnya sangat sulit sekali, Dok. Kalau kita sudah terjebak. Buat netizen itu ya, jangan kayak gitu, sama-sama TKW. Gimana kalau posisi kalian di situ dipersalahkan, dihujat? Ini ada yang bilang, iya Miss, kasihan banget, aku lihat di berita TV Hong Kong, aku bilang sama majikan, kenapa kalau Cece Indonesia ada salah, itu belum pasti TV Hong Kong udah tenar, tapi kalau majikan yang salah, TV Hong Kong tidak ada respon dan tidak pernah up di dunia infotainment. Bener nggak? Bener. Orang mbokku aja bilang itu kayaknya si Ucenya ada masalah deh. Ya mandai lah kayaknya gitu. Iya, karena kalau orang-orang yang berpikir, karena kemarin saya tunjukin ke Pak Tony, Mbak. Pak Tony bilang, "Hah? Wih, hah?幾耐先係運到呢? 點解而家呢? Paham nggak?" Nah, ini berarti kan pesan juga buat teman-teman yang ada di Hong Kong. Walaupun kamu sudah lolos dari rumah majikan, jangan pernah mau dikasih apapun sama majikan Hong Kong. Wes, taruh itu di hati kalian, wes. Ojo doyanan lek dikai majikan. Sampai aku bilangin teman-temanmu yang lain hati-hati, sampai mbokku kayak gitu. Iya, yang miris sesama TKW saling menghujat bukannya menyemangati.
Wah, kalau baca komennya kan lebih loro, tapi di sini teman-teman ada yang di YouTube, di Facebook ini semuanya spot ya Dok ya, karena tidak ada orang yang kepingin masuk penjara, apalagi itu barang dikasih terus menjadi bumerang masuk penjara, nggak pingin Mbak, kecuali memang niat mencuri ya, beda ya, niat mencuri beda ya, karena kemarin memang ada anak yang pakai baju majikan main TikTok, itu memang ada. Jadi Yang dipermasalahin dibuktikan TikTok itu kan cuman anting, Miss. oh yang diminta anting. Nah itu pun dia cecenya kan waktu di interview apa mau aku ambilin barangnya itu ada di atas. Terus majikan yang baru kan ditelepon, boleh ngambil nggak boleh, kalau kamu mau ambil ya poking loh katanya gitu. Oh jadi majikan yang baru juga tidak